Hello, everyone. Hello. How are you guys today? Gimana? Hai, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Masih semangat untuk kelas ketiga? Masih ya? Bagaimana nilainya? Memuaskankah? Siapa yang ngomong barusan? Mbak Vika ya? Iya, karena beda yang tugas satunya beda yang dikasih. Jadi itu nanti bakalan saya ganti kan udah dikirimkan ya. Yang lainnya juga untuk yang sama-sama. Yang lainnya juga silakan yang masih ngumpul satu tugas kalau misalnya masih mau berganti nilainya silakan dikirimkan ke saya ya. Oke, okay. Kenapa? Untuk yang belum ngumpul ya. Yes, yang untuk belum ngumpul. Okay, so today is our meeting 5. Meeting kelima kan ya? Uh, Sebelumnya pada tahu nggak minggu depan kita nggak ada kelas? Iya, sudah tahu ya, nggak ada kelas. Berarti bakalan ada tugas yang agak diperbanyak dan waktunya agak diperpanjang, begitu ya. Oh, anyway, I want to ask you guys, ada beberapa mahasiswa yang ada di LMS tapi nggak pernah mengikuti. Itu memang nggak ada lagi ya mahasiswanya, apa gimana? Oh, saya lupa ada berapa orang. Saya nggak bawa catatan. Ada berapa orang? 3 orang kayaknya yang nggak ada. Oh, ada sih daftar daftar mahasiswanya, cuma saya lupa. Nanti deh saya copy ke ini. Kalau saya lagi di lab, bakalan saya lihat. Soalnya saya tinggal di lab catatannya. Oh, berarti ada yang memang nggak ngikut lagi ya? Okay. All right. So today we are going to talk about praise, and then today's topic is really short. And then if we still have some time, I'm going to cover the next module, which is module 6, and then I also already put the PowerPoint in your LMS. So on your LMS, so if you want to see, and then please download by yourself. Okay, phrase. What is phrase? Phrase itu apa? Frasa. Frasa itu apa ya? Iya, frasa itu apa? Frasa, iya, frasa itu apa? Kata. Oke, kata yang seperti apa? Gabungan kata. Oke, oke. Dia apa? Gimana? Frasa is a word, frasa is the word combination, and then frasa itu adalah gabungan dari beberapa kata. Yes, itu frasa itu adalah gabungan beberapa kata, tetapi frasa di sini tidak mempunyai kata kerja atau tidak mempunyai subjek di dalam sentence-nya. Jadi itu dia cuma gabungan beberapa kata dan membentuk sebuah frasa. Jadi dia itu menjadi satu single atau satu unit kesatuan dan mempunyai arti yang satu, tidak berbeda-beda. Okay, so phrase is a group of words not containing a subject and predicate and use a single word within a sentence. Yang tadi yang dibilang cuma tidak mempunyai subject and predicate. Berbeda ya. Nah, yang mempunyai subject and predicate itu siapa? Kira-kira yang mana? Sentence atau clausa ya. Clausa. Jadi sentence atau clausa mempunyai subject and predicate. And then let's see this example. And also you can open your book page 5.2 ya.
And then, for example, she is sleeping in the room. Please just focus on the bolded word atau kata yang ditebalkan ya. And then let's see. She is sleeping. She is sleeping ini adalah klausa di dalam sentence ini. Tapi in the room, let's see. In itu adalah preposition, the adalah article, and then room adalah noun. Tetapi ketika kita fokus cuma in the room-nya doang, dia itu menjadi adverb. Dari itu kata keterangan tempat kan, adverb in the room. Nah, in the room inilah yang disebut sebagai adverbial phrase atau frasa keterangan. Sampai sini paham? Ya, okay. The next sentence, they went by train. The next one, they went, it's a clause. By is preposition and train is a noun. Tetapi ketika kita cuma fokus sama by train-nya itu, ini juga kata keterangan. Keterangan adverb or manner. Adverb, yes, how they go there. Dia menjelaskan si kata kerja kan. They go or they went by train. Jadi di sini juga by train ini adalah adverb of manner. And then we also call this one as an adverb of phrase. Yes, adverbial phrase. Okay, so how many types of phrases that we have? The first one we have noun phrase. The second one we have adjective phrase, verb phrase, and then adverb phrase yang tadi udah dicontoh juga, and then prepositional phrase. Okay, let's move on to the first one, noun phrase. Ada yang tahu noun phrase itu yang bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerja si noun phrase ini? Kira-kira bagaimana? Pernah dengar noun phrase? Frasa benda? Pernah tidak? You can also open up your book page 5.3 ya. Frasa kata benda ini yang seperti apa? So, frasa kata kerja ini adalah frasa yang a group of two or more words headed by a noun that includes modifier. Jadi si noun phrase ini adalah bentukan dari dua atau lebih kata yang diawali oleh si noun atau bisa juga diakhiri oleh noun, dan dia itu punya modifier. Ya, modifiernya itu bisa berupa articles yaitu the, ada a, ada of them atau with pronoun also. We can also use pronoun. And then si noun phrase ini berfungsi sebagai a noun in the sentence, dan dia juga bisa berfungsi sebagai subjek, bisa dia terletak sebagai subjeknya. Si noun phrase ini juga bisa sebagai objek, dan dia bahkan bisa berfungsi sebagai prepositional object di dalam sentence. Oke, waduh ini udah banyak sekali contoh-contohnya ini ya. But then let's go to the each explanation. Okay, noun phrase as a subject. For example, untuk sentence ini, the pretty girl in the corner, the pretty girl who became angry, or she, blah blah blah, is Mary Smith. So everything that already mentioned in these sentences is Mary Smith. Jadi bagaimanapun kalian bilangnya itu, dia tetap berfungsi sebagai noun phrase as a subject. Why is it noun phrase as a subject? Because it comes before the helping verb. Ya, dan juga penjelasannya ada di buku di halaman 5.8, the girl, and then from the girl until she. Masing-masing kalimat di atas adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject. Verb atau predikat dalam masing-masing kalimat di atas adalah is, and Mary Smith adalah sebagai objek atau pelengkap si kalimat itu.
Sampai sini paham? Sampai sini masih paham? Oke, great. And then yang kedua kita punya ada juga yang contoh yang untuk noun phrase as a subject, for example, my mom. My mom di sini adalah si noun phrase, and then my mom woke me up too early. Kita emphasize sama my mom-nya dulu. And then this man, this man has a nice smell. And this man ini also kata si noun phrase di dalam kalimat ini, yaitu berfungsi sebagai subjek. And then bisa juga dilihat di sini, for example, the man atau a girl atau the doggy in the window, for example. The di situ adalah si modifier dari si man. Si man inilah yang disebut sebagai head noun atau kata bendanya. Girl also noun, and then the other modifier a girl. That's why we call it as a noun phrase. And then the doggy in the window. The doggy-nya ini adalah head noun, the itu modifier atau article, and then in the window itu adalah modifier juga. Jadi as long as you see any noun there and then any modifier, and then it's a noun phrase. Alright, the second one is noun phrase as a subject. Focus on the underlined words. I saw the man looking at you. I saw the handsome man was cooking in the kitchen. I saw the handsome man in the room. I saw the handsome man who helped his mother. Jadi yang di underline ini dia itu berfungsi sebagai object. Why? Because it comes after verb atau predikat di dalam sentence. Alright, the next one we have noun phrase as a complement. Complement ini adalah pelengkap dari si sentence. For example, it is important for me to be happy. Jadi, for me to be happy ini adalah si noun phrase as a complement. Atau it was impossible for them to escape. For them to escape adalah si complement. And then his roommate is very beautiful. Very beautiful is a complement. And then what I can understand is his laziness. Jadi setiap kata yang setelah verbnya itu atau setelah helping verbnya itu bisa kita sebut sebagai complement. Important for me to be happy. Impossible for them to escape. So those are the complement of the sentence, and they are all noun phrase. Alright. So, any question about noun phrase? Ada pertanyaan kira-kira? No? Oh, okay. Huh? Okay. Mm-hmm. 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 Yes. Yes, tapi kan kalau preposisi itu kalau misalnya dia preposisi, for itu sebenarnya preposisi. Tapi di dalam noun phrase juga kita bakalan jumpa yang namanya preposisi, dan kita harus lihat yang di modifiernya itu yang mana. Me itu adalah pronoun, dan pronoun itu kata yang masuk di dalam noun phrase. Yes, jadi selama dia itu memodify si noun atau si pronoun, kita bisa buat itu ke noun phrase. Gitu. Yes. Yes, jadi kita lihat keseluruhan kalimatnya. Jadi nggak bisa kita, kalau misalnya kita satu-satu nanti bakalan sama. Saya juga begitu kemarin. Loh ini kan dia preposisi. Loh ini kan dia itu kata sifat. Loh ini kan dia itu kata benda. Kok bisa jadi noun phrase ya? Kira-kira gimana? Nah, jadi kita harus melihat meaning keseluruhan dari si frasa. Otherwise, we're gonna end at the same place. Confused. Gitu. Oke? Okay? Atau nanti juga bisa kita lihat lagi contoh-contoh supaya kita juga lebih paham ya. Any question other than that? Ada pertanyaan yang lain? No? So far masih oke ya. Oke, yang kedua yaitu di yang
bentuk yang lain atau jenis yang lain adalah adjective phrase. Ingat tadi yang noun phrase itu dia berfungsi sebagai noun. Oke, berfungsi sebagai noun dan dia itu bisa sebagai objek, subject, atau complement. Nah, adjective phrase ini adalah a group of words which describes a noun, pronoun, other adjective, or other word. Jadi si adjective ini juga berfungsi sebagai mendeskripsikan atau modifikasi noun, pronoun, atau adjective yang lainnya juga bisa di dalam sebuah kalimat. Dan ingat dia itu berfungsi sebagai kata sifat. Oke, nah contohnya ada juga yang ini. Adjective kalau kita tambahkan prepositional phrase. For example, John is good at games. My father is pleased with my result. Mary is afraid of dogs. Jadi kata yang di highlight ini, add, with, and of ini adalah ini adjective kan? Add, with, of ini kan adalah prepositional, right? Benar atau tidak? Add, with, and of. Yeah, right? But then before that, before it comes, and then we have an adjective there. So when you see any adjective with prepositional, we can call it as an adjective. Paham? Paham. Agak lama ya jawabnya. Agak lama ya jawabnya ya. Oke, paham. Oke, ada juga yang jawab dari chat. Oke. Untuk yang phrase ini memang kita harus agak lambat bahasnya karena dia itu sedikit confusing ya. Jadi ya begitulah. Jadi ketika ada kata sifat dan dia itu diikuti oleh kata depan, dia itu menjadi adjective phrase. Jadi adjective phrase-nya ini sebenarnya yang mana? Apakah cuma good, please, atau afraid? Yang mana itu adjective phrase-nya? Yang nomor 1 deh, John is good at games. Preposisinya yang mana ya? Oke, preposisi at. Tapi adjective phrase-nya yang mana? Good at games. Itu harus kesatuan ya. Good at games. Karena good aja itu cuma adjective. At aja cuma preposisi. But then when you do that together, good at games, we can call it adjective phrase. Jadi yang mana dia is-nya itu helping verb. Yes. Yang mana? Si is-nya itu. Gak ada artinya dong, Mbak. John good at games. Helping verb, Mbak. Dia berfungsi sebagai helping verb di dalam sentence ini. Iya, John sangat baik. John sangat baik dalam permainan. Dia itu cuma helping verbs. Kita nggak bakalan, untuk frasa kita nggak bakalan, is ini bisa helping verb dan bisa sebagai predicate di dalam sentence ini. Jadi without that, it's not a sentence. Ingat, phrase is always within a sentence. Si phrase itu nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita bisa menganalisa si phrase ini di dalam sentence. That's why in a sentence we need a complex atau a simple sentence. Jadi John is good at games ini adalah simple sentence. Without is, without helping verb, the meaning is nothing. Okay? Begitu juga yang untuk my father. Kenapa, Mbak? Yes, good at games. Ya, yang itu juga disebut adjective and prepositional. Dia itu datang sebagai, ada adjective-nya, ada prepositional phrase-nya ya. Okay, the next one, pleased with my result. Jadi as long as if you see any adjective dan dia itu diikuti oleh prepositional phrase ini adalah frasa kata depan ya. Yaitu at games itu adalah prepositional, at itu kan prepositional. Nah, at games itu adalah
frasa kata depan. Jadi ketika adjective diikuti frasa kata depan, dia itu menjadi adjective phrase. Begitu juga untuk contoh nomor 2, my father is pleased with my result. Pleased ini adalah adjective, and then with my result adalah prepositional phrase. And when they come together, it becomes adjective phrase. Nomor 3 juga sama, afraid of the dogs. Okay? Got it? Got it. Okay, good. Nomor 2. Nah, ketika kita juga melihat ada adjective dan diikuti to be ya, adjective ada to and verb atau to infinitive. We can call it as an adjective. For example, adjective phrase. This book is easy to read. Easy di sini adalah adjective. Betul tidak? And then when it comes to verb atau to infinitive, easy to read, we call it as an adjective. Oranges are good to eat. Good is an adjective when it comes up ketika diikuti oleh to infinitive atau to eat atau to plus verb, and we call them as an adjective phrase. Mathematics is hard to learn. Hard to learn is an adjective phrase. Ada yang bisa buat adjective phrase nggak kira-kira? Yang diikuti dengan to plus verb ini. Coba. The train is easier. Yang mana duluan tadi? The train is hard. The train is easier. To find? Maksudnya gimana? The train, kereta ya? Oh, to use, yes. The train is easier to use. Kita gunakan. Bisa Mbak gunakan train? Dan a bus. Oke, kayaknya aku mengerti maksudnya Mbak ini. Cuma bahasa Inggrisnya gimana gitu ya. Maksudnya ditumpangi gitu ya Mbak ya. Oke, I guess to get on to. Kenapa Mbak? Gimana tadi? Worth. Yes, worth itu adjective, and then to buy is to and plus verb ya. For example, oh, this dress is worth to buy. Okay? It's also the same, worth to buy. Atau, oh, this question is really hard to answer. Yeah. And then the next one, apa lagi kira-kira? Kata-kata sifat. Oke. Yang mana, Mbak? His work is easy to understand. Yes, easy itu adalah adjective. And to understand itu? Kenapa tadi? Yes, to verb. Understand is a verb. Any other questions? Ada contoh yang lain? No? No? Okay, so let's move on yang lain ya. Dan yang ketiga atau bagian C, ada juga yang dia noun duluan, baru diikuti dengan kata adjective. For example, the river is a kilometer wide. Yeah, and then the wall is 1 meter high. And then the building is 10 years old. Jadi dia itu kita bisa lihat noun dan diikuti oleh adjective, dan dia itu bisa kita katakan sebagai adjective phrase. Okay? The next one, after adjective phrase,
Ada question, Mbak? Okay. Yes. Yes. Very di halaman 5 point. Okay. Okay. So, okay. Okay, let's see. Okay, I understand your question. Let's see from here first. The river is a kilometer wide. Yang mana adjective phrase-nya kira-kira? Adjective phrase. A kilometer. Adjective verb. Adjective phrase-nya itu adalah a kilometer wide ya. A kilometer wide. And then kilometer itu kira-kira kata apa? Apakah itu noun? Apakah adjective? Noun. You sure? Okay. So, wide itu adalah adjective. Jadi yang datang duluan itu siapa? Noun apa adjective? Noun dulu. Okay, let's see your book page 5.5. His roommate is a very beautiful girl. Beautiful, very beautiful itu apa? Adjective. Girls-nya itu sebagai noun. Jadi yang dijelaskan di sini sebenarnya si girls atau si noun? Si girls atau si adjective? Si girl-nya, dia itu dijelaskan sebagai noun-nya yang lebih kita emphasize. Nah, sementara di sini kita lebih emphasize si wide-nya. Yes, a kilometer wide. Seberapa lebar? Yes. Yes. Belum tentu. Yang di sini phrase-nya itu a kilometer wide ya. Dan yang tadi Mbak tanya itu tuh yang a very beautiful girl sama-sama diawali dengan a, yang mana tadi yang untuk noun itu bakalan ada articles a, and atau the bakalan selalu ada. Tapi ketika when it comes to adjective, kita lihat yang kira-kira yang mana yang di emphasize, apakah adjective atau si noun-nya gitu. Begitu. Yes. Bukan berarti karena kita lihat e-nya, oh ini adjective nih. I know this is really hard. I understand. This is really hard. Ya saya juga harus ulang-ulang ini juga supaya nggak salah juga. Iya benar. Tadi juga ditanyakan, loh ini kan si noun, ini kok bisa adjective? Nanti bakalan ada pertanyaan lagi. Di sini preposisi kok bisa adverb? Nah begitu. Nanti begitu lagi. Oh iya. Udah saya wanti-wanti Mbak. Iya, dipahami. Makanya juga di buku kalian kan juga ada dibuat supaya lebih mengetahui, to understand deeper. Jadi ketika lihat adjective dengan prepositional, oh it's adjective. Ketika noun dengan adjective, oh it's an adjective. Ketika adjective and noun, oh it's a noun. Oke? Okay? Yes. Jadi di classified. Kalau dilihat di internet, dia tuh cuma lihat adjective phrase saja, nggak ada yang A, B, C begini. Alright, the next one, let's move on to adjective and adjective. Tadi juga bisa bilang kan kalau adjective phrase ini nggak cuma memodify si noun, tapi dia juga bisa memodify si adjective itu sendiri. For example, he wore a light blue shirt. Yang mana adjective-nya? A light blue shirt ya. Jadi ada double phrase di situ, a light blue shirt. And then